Ini kita coba seorang peneliti dan seorang dosen, kita mau lihat. Biasanya orang dosen ini suka berangan-angan, angannya juga jadi kenyataan mudah-mudahan. Nah, itu silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bapak Dr. Nadra untuk kesempatan bersehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi begitu bagusnya ya paparan krisis dikaitkan dengan ekonomi berbau politik oleh Bang Dr. Haryazar Aziz. Lalu paparan yang sangat normatif versi BI ya dari Bapak Dr. Peri ya, sampai kira-kira kebijakan apa yang diambil dan segala macam. Saya coba ingin melihat yang lain ya, bahwa krisis di Amerika dan di Eropa itu sebetulnya sudah bisa diprediksi bahwa mereka tidak mungkin bisa lolos dari kasus subprime mortgage pada tahun 2008. Kenapa? Karena sudah meninggalkan kebijakan industri dan terlalu mendewa-dewakan dan mengagung-agungkan kehebatan daripada instrumen finansial, khususnya derivatif. Sehingga ekonomi mereka terbelit, lalu dikeluarkanlah berbagai stimulus dengan dana super raksasa, kuantitatif easing 1, 2, bahkan 3 akan segera dimunculkan, ya, sebesar 447 miliar. Ini juga tidak akan efektif stimulus ini, hanya buang-buang uang. Dan dari mana mereka mempunyai underlying aset mencetak uang sedemikian besar? Atau hanya sekedar printing money from the thin air atau apa, kita tidak tahu ya. Ini hanya menjadikan ekonomi kita menjadi over liquidity saja. Tapi di over liquidity itulah Indonesia harus memanfaatkan. Krisis di Amerika, di Eropa sama juga kasusnya. Pertumbuhan ekonominya, pemulihannya rapuh, PDB-nya rendah, lalu mereka tetap saja dengan kebijakan fiskal yang tidak memikirkan penghematan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka berjatuh bersama-sama. Yang jatuh itu dinotasikan dari PIGS, mungkin besok-besok ditambah ya, sebagian besar juga dari Asia. Itu akan menimbulkan banyak masalah, bahkan akan menimbulkan krisis politik juga di Eropa. Itu dugaan terburuk, bahkan katanya akan memicu perang juga di sana. Gitu. Karena sumbernya tidak ada untuk menumbuhkan GDP itu sangat sulit. Indonesia mungkin gampang ya, karena punya sumber daya alam yang besar, market domestik yang besar. Tapi mereka belum tentu bisa semudah itu bisa lolos. Apalagi mereka terjerat karena terlalu mengagung-agungkan instrumen finansial tersebut. Industrinya sudah mulai ditinggalkan. Next. Nah, ini mungkin belum dibahas. Susahnya saya ini kan pembicara ketiga harus cari-cari apa yang tidak dibahas oleh para orang-orang top nih. Jadi kekuasaan itu dipertukarkan. Hari ini Anglo-Saxon, Greek, dan Roman dengan dukungan ekonomi yang kuat membangun peradaban Barat. Tapi perekonomiannya mereka sedang jatuh. Sementara di sisi timur ada Mongolia, Nusantara plus India, dan Arabia yang ekonominya relatif stabil dan pertumbuhannya di atas rata-rata pertumbuhan dunia. Tidak ada peradaban bisa tumbuh, bisa jaya tanpa adanya dukungan ekonomi. Nanti di Amerika Latin ya, atau di Rusia, tapi yang kawasan Asia ini akan jauh lebih dominan ketimbang kawasan yang lain. Mungkin Amerika dan Eropa perannya semakin lama semakin berkurang sejauh mereka tidak bisa lolos dari permasalahan keuangan yang sangat berat. Amerika khususnya itu negeri para pemenang Nobel ekonomi, kumpulan orang-orang hebat ekonom di dunia, itu masih belum bisa juga mencari solusi. Karena masalah mendasar telah digeser oleh masalah artifisial. Itu juga pelajaran mungkin bagi Indonesia supaya jangan terlalu mendewa-dewakan pasar modal ya. Sektor real juga harus digenjot habis. Nah, kejayaan sektor keuangan tersebut sudah mencapai final menurut saya ketika krisis subprime mortgage 2008 lalu. Investor global sekarang menghadapi ketidakpastian dalam jangka pendek dan menengah.
mungkin 2-4 tahun atau 5 tahun ke depan ketidakpastian ini ada. Nah, disinilah kata ketidakpastian ini berbau atau identik dengan peluang bagi ekonomi Indonesia. Next, ya, krisis utang AS akan berimbas pada Asia. Tentu kalau negara tersebut mempunyai exposure yang besar terhadap pasar di Amerika dan Eropa, ya. Lalu kalau negara itu masih membenahi anggaran akibat krisis 2008, itu juga akan terkena imbas yang besar. Tapi kalau Indonesia seperti tadi dikatakan Bang Hari dan Dr. Ferry, itu kelihatannya sejauh ini masih aman, ya. Apalagi rasio hutang per PDB-nya sangat kecil, ya, 25%-an kurang lebih. Nah, Indonesia juga cukup solid, namun masih rentan terhadap apa? Tadi yang dibahas, yaitu fluktuasi nilai tukar dan cadangan devisa kita terbatas, jauh dibandingkan dengan China misalnya. Nah, di situ masalahnya. Seberapa lama krisis? Mungkin kalau krisisnya 6 bulan sampai 1 tahun, BI masih kuat, ya Pak, ya. Tapi kalau lebih dari itu, jangan salah-salah devisa kita terkuras habis dan kita ikut ambruk bersama krisis tersebut. Itu yang dikhawatirkan. Next. Siapkah Indonesia menghadapi krisis? Kalau tadi para pejabat sih selalu mengatakan siap, ya. Itu sudah prosedur normatif. Para pejabat tuh harus selalu siap. Entah siap apa, ya. Pokoknya harus selalu siap, ya. Ini memiliki manajemen protokol krisis katanya. Yang kerjanya hanya mengintervensi pasar untuk menstabilisasi nilai tukar, yang akibatnya akan menguras cadangan devisa. Lalu juga mungkin efek-efek yang sudah kemurahan. Kemungkinan besar pemerintah memerintahkan BUMN untuk membeli. Belum tentu BUMN-nya memiliki BKPM dan Bappenas itu harus selalu show up terhadap proyek-proyek yang dianggap prospektif. Bisa koordinasi dengan BUMN masing-masing dan lain sebagainya, ya. Dan di sini juga katanya kita sudah punya payung MP3EI. Walaupun saya dengar masih banyak kritik dari sana sini, tapi setidak-tidaknya lah kita punya panduan, ya. Walaupun katanya tadi disinggung Pak Hari, dananya mau dari mana? Ada dari APBR, dari BUMN yang sudah pasti, APBD mungkin kalau daerahnya mendapat benefit dari proyek tersebut mungkin bisa saja ikut, ya. Kalau dari swasta, makanya siapkanlah proyek-proyek yang prospektif sehingga swasta kan melihatnya hanya untung rugi dari secara komersial. Jadi itu bisa kita ajak untuk mensukseskan ini. Intinya MP3I itu kan kalau nggak salah sektor regional dikawinkan dengan sektoralnya. Jadi nanti tumbuh pusat-pusat ekonomi sesuai dengan kompetensi di daerah-daerahnya, disesuaikan dengan koridor-koridor yang ada 6 tersebut. Yang next. Nah, BI sih saya udah tidak perlu dinasehati, sudah tahu semua ini. Tadi sudah tadi yang Pak Ferry, ya. Nah, untuk memperkuat cadangan devisa nih, DHE dan DHUL nih, Bank Nasional udah siap belum Pak Ferry? Sudah. Ya, terutama nih yang devisa hasil ekspor, ya. Ini ekspor komoditas kita besar sekali dan dananya yang diparkir di luar juga luar biasa besarnya. Kalau itu bisa dimasukkan ke dalam perbankan nasional, tentu cadangan devisa kita minimal supply falas kita menjadi jauh lebih kuat dari yang sekarang. Jadi kita lebih percaya diri menghadapi krisis kalau berlarut-larut. Instrumen investasi jangka panjang serta pengendalian arus dana asing. Mungkin dana asing supaya tidak terlalu mudah keluar masuk perlu ada pengaturan supaya tidak membuat volatilitas market juga menjadi terlalu tinggi. Oke, next. Nah, ini untuk infrastruktur dan logistik, ini peluang besar ini untuk menyerap dana asing. Yang perlu ditingkatkan adalah kepastian hukum, ya, karena investor sangat peka, sangat sensitif. Lalu stabilitas sosial politik bukan hanya tingkat nasional tapi di level daerah.
Berikut adalah, nah ini yang kita juga singgung tadi, koordinasi lembaga terkait ditingkatkan. Lembaga-lembaga yang ada sudah hebat-hebat, tinggal koordinasinya ditingkatkan lagi. Mungkin dari Menko bisa berperan lebih banyak. Lalu meningkatkan kapasitas ekonomi. Nah ini penting. Kapasitas ekonomi kita nih, maaf nih Pak Ari sama Pak Ferry, ini mudah overheating. Jadi kalau dikebut terlalu kenceng, dia jadi gampang panas. Karena dukungan infrastruktur masih terbatas dan energinya masih terbatas. Nah, terus dilakukanlah integrasi ekonomi dan antara sektoral dan regional. Oke, dari kami Sambang Roke Circle atas paparannya. Terima kasih dan atas perhatiannya. Yang menarik mungkin tadi masalah bagaimana menangkap capital inflow. Yang ditawarkan ada 20-30 BUMN yang bisa IPO. Sayang Pak, kalau aja tidak melakukan kooperasi di sini. Di sini ada Pak Adi, mungkin kalau kooperasi juga kuat seperti beberapa negara, mungkin kooperasi juga bisa menangkap peluang untuk capital inflow ini. Baiklah, ini yang terakhir Pak Halil Solihin sebagai pembicara, beliau praktisi, oleh karena itu matematikanya praktisi beda dengan matematik pengambil kebijakan. Kita lihat matematika beliau sekarang. Ayo silakan Pak. Terima kasih Pak Nada. Selamat siang pada seluruh hadirin. Terima kasih kepada Pak Sekanda yang telah mengundang saya untuk jadi salah satu speaker. Yang saya hormati Pak Adi Sasono, Pak Musa, dan para pakar. Ada Pak Kristianto Wibisono sini, ada Profesor juga, Prof. Sando, ada banyak. Ya, jadi saya ingin memberikan satu gambaran dari sisi praktisi. Tadi kita sudah dengar dari legislator, kita sudah dengar dari pelaksana kebijakan moneter di Republik ini, dan juga pengamat Pak Wahyu. Memang suatu tugas yang sulit Pak Nadra kalau sebagai pembicara yang terakhir, ya, karena biasanya jadi pelengkap penderita. Kita harus cari-cari apa yang belum dibicarakan oleh pembicara sebelumnya. Terus kemudian juga kebanyakan pada ngantuk Pak. Ya. Jadi mungkin sekedar cerita Pak, ada anekdot. Ya, biasanya kalau seminar di negara kita ini Pak, kalau seminar pagi mulai jam 9, jam 12 makan siang, setelah makan siang hilang 50% Pak. Ya, kemudian setelah 1 jam kemudian, sekitar jam 2-an itu sudah hilang 75%. Nah, biasanya udah jam 3 paling-paling sisa 10%. Tapi saya kagum sama Pak Sekanda, sampai saat ini saya lihat masih komplit. Karena itu jadi ada kawan Pak yang biasa bicara di seminar, dia bilang katanya saya paling pusing kalau suruh bicara di seminar-seminar di Indonesia. Kenapa? Karena biasanya makin lama makin sedikit. Nah, satu waktu dia bicara di Indonesia, banyak pembicara asing didengarkan, lama-lama tinggal satu. Nah, dia kebetulan pembicara nomor 3 gitu. Terus dia pikir, ini kenapa satu orang Jepang masih duduk diam mendengarkan gitu kan. Dia tanya, why are you still there? Terus dia bilang, I'm the last one, I'm after you. Jadi kalau pembicara terakhir, ini dia mesti nunggu Pak. Oke, karena kita udah ngantuk Pak, jadi mesti ada jawab sedikit Pak ya. Oke. Baik. Karena tadi sudah dibicarakan banyak oleh Pak Ferry, kemudian juga yang kami hormati Pak Asis. Jadi saya tidak bicara banyak tentang Amerika.